Ya marhaba, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum para subscriber, para jamaah. Al-Fakir minta pertama mungkin nama akun YouTube-nya Majelis Nurul Huda. Majelis Nurul Huda. Di like, komen, share dan subscribe. Terus dakwahkan. Artinya ya sebagaimana yang telah pembahasan yang telah lalu bahwa ta'rif atau definisi dakwah itu diantaranya bimukhtalafil asali, dengan berbagai metode, dengan berbagai jalan, dengan berbagai uslub. Artinya ketika Anda sudah mensubscribe atau men-share, maka secara tidak langsung Anda telah masuk terhadap dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu dari akun Fadil Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan mohon bertanya, bagaimana caranya supaya hati kita selalu berprasangka baik kepada orang-orang di sekitar kita, dan bagaimana cara supaya bisa istiqomah dalam kebaikan, terutama dalam perihal ibadah, Ustaz. Oh, Masya Allah. Husnuzan, ya, berprasangka baik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di antara amaliyah kalbiyah itu adalah husnuzan, artinya berbaik sangka. Kepada siapa? Berbaik sangka kepada Allah. Atas apa? Atas setiap kejadian yang terjadi pada kita. Itu ada kewajiban kita untuk berbaik sangka atas setiap kejadian yang terjadi kepada kita dan kepada yang ada di sekeliling kita, karena kita iman wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kedua, untuk melatih baik sangka terhadap sesama makhluk itu juga sama, sampai dikatakan barang siapa yang berbaik sangka kepada manusia makhluk, manusia biasa, maka dia dapat pahala. Tapi barang siapa yang berbaik sangka terhadap orang soleh, ulama, kekasih Allah, bukan hanya dirinya yang mendapat pahala, tapi beserta ibu bapaknya mendapatkan pahala. Cara melatihnya bagaimana? Pertama, tanamkan, belajar melihat sisi kebaikan dari orang lain. Jangan selalu melihat sisi keburukan. Sampai-sampai di kitab Ihya itu diajarkan di Tawadhu kalau nggak salah. Ketika kita melihat orang yang umurnya lebih tua daripada kita, maka hendaknya kita punya prasangka dia umurnya lebih tua daripada kita, otomatis kebaikannya lebih banyak. Prasangka yang baik. Ketika kita melihat orang yang usianya lebih muda daripada kita, maka prasangka kita lihat kebaikan bagi dia karena kemaksiatannya belum sebanyak kita. Nah, itu dilatih baik sangka seperti itu. Bahkan di kitab tersebut dijelaskan ketika andaikan kalian melihat orang fasik pun demikian. Mungkin hari ini dia fasik, hari ini kelakuannya jelek, tapi siapa tahu di akhir hayatnya dia akan kembali bersih, dia akan kembali ke jalan yang benar. Itu adalah baik sangka. Dan kata ulama, pahala baik sangka andai pun yang engkau sangkakan itu salah, tetap dapat pahala. Ini dasarnya amalan. Jadi untuk mendorong kita berlaku baik sangka adalah pertama, lihat sisi kebaikan orang lain. Yang kedua, sadar tentang kudrat iradatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang berta'aluk kepada seluruh makhluk. Mungkin kita yang beriman sekarang, jaminan kita iman kita sampai ke bawah kepada akhir hayat apa? Jadi artinya ketika melihat orang yang masih jauh, sangkaan kita sekarang dia jauh, akhir hayat siapa yang tahu? Jadi berusaha melihat satu sisi kebaikan-kebaikan orang lain dan dibarengi dengan perasaan kita, keyakinan kita bahwa Allah mampu merubah setiap manusia kapanpun, dimanapun. Itu yang kedua. Kalau untuk istiqomah di ibadah itu sadar akan waktu yang misterius. Ajal itu misterius. Sampai kalau dengan pepatah bahasa Sunda dulu, Allah yarham al-maghfur lahu ajinan kajar apandi, punya nazam yang bagi Al-Fakir nih unik. Bahasanya
alut tanu ngalut balik deui. Kalau bahasa di Indonesia kan artinya berbondong-bondong meninggalkan kita dan tidak bisa kembali lagi. Apa itu? Ilustrasi apa? Nazam tersebut waktu. Setiap waktu terus berlalu dan berlalunya tidak dengan tangan hampa. Artinya berlalu bareng dengan setiap catatan amal baik buruknya kita. Dan ajal tidak ada yang tahu. Makanya setiap ada al-ba'isul qawi, kalau kata Imam Haddad, al-ba'isul qawi itu artinya hidayah Allah yang masuk ke diri kita untuk melakukan suatu kebaikan, jangan ditunda. Hari itu juga jangan ditunda. Ketika kita menunda amal tersebut sama dengan memberikan kesempatan setan untuk menggagalkannya. Jadi itu, untuk motivasi istiqomah, ingat terhadap ajal, waktu, kematian. Tidak ada yang tahu, rahasia Allah misterius. Makanya setiap ada sentuhan yang masuk ke hati kita untuk berbuat baik, jangan ditunda. Segera lakukan, segera lakukan, segera lakukan. Mungkin itu cukup. Syukran.